Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, ini makam kedua yang kita ziarahin. Meskipun sebenarnya selama perjalanan dari makam yang pertama sampai sini masih banyak, tapi karena waktunya agak sempit ya, jadi kita persingkat aja tempat-tempat atau makam-makam atau tokoh-tokoh yang sekiranya mempunyai peran andil atau ya bisa dibilang masyhur lah bagi kita. Ini makam Syekh Thohir Muhammad Thohir bin Asyur. Mungkin yang teman-teman mayoritas yang waktu itu udah ikut acara launching Asyurian, insya Allah udah lebih tahu lah istilahnya siapa. Tapi mungkin sebagian teman-teman ada juga yang belum ikut. Muhammad Thohir bin Asyur biasa disebut juga kita mengenal dengan bin Asyur. Ini sebenarnya semua makam keluarga beliau. Ada anaknya, ada nanti istri dari anaknya, ada ya keturunan-keturunan. Ini kompleks pemakaman keluarga atau kita biasa kenal dengan Alu Asyur, keluarganya Asyur. Beliau, di situ ada tertulis di bawah ya, wafatnya 1393 Hijriah atau 1973 Hijriah. Tapi lahirnya kapan? Nah, lahirnya 1000, kalau dalam Hijriah ya 1296 ya, 1296 kalau Hijriah. Berarti umurnya sekitar 97 tahun. Nah, terus kalau Masehinya 1973 wafat, lahir 1879. Jadi kalau dalam Masehi umur beliau itu sekitar 93 tahun. Syekh Thohir bin Asyur juga ini sebenarnya keluarganya adalah keturunan Andalusia yang hijrah ke Tunis pada saat berkecamuk perang. Asal keluarga dari Andalusia menetap di Tunis. Keluarga ini juga punya silsilah nasab yang nanti bersambung kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi merupakan masih Ahlul Bait. Beliau juga secara jenjang pendidikan dan prestasi dan jabatan ini lengkap ya. Dari awal pertama dapat syahadat tatwi. Syahadat tatwi itu ibaratnya legalitas atau keterangan kita udah lulus dari jenjang pendidikan di Masjid Zaitunah atau Jami' Zaitunah yang saat itu masih berupa universitas, tapi bukan universitas yang kita kenal sekarang ya. Jenjang pendidikan yang ada di Jami' Zaitunah, syahadat tatwi, beliau boleh mengajar secara sukarela. Ya, tatwi itu berasal dari kata tatawu yang artinya maksudnya adalah sukarela. Jadi diwajibkan tapi boleh untuk mengajar. Setelah itu karirnya makin cemerlang, dari mulai qadhi, ada lagi hakim, ada jadi mufti. Yang paling besar adalah beliau mendapatkan gelar Syekhul Islam Al-Maliki. Satu-satunya orang Tunis yang mempunyai gelar Syekhul Islam. Bukan satu-satunya, zaman itu beliau diberi gelar dengan Syekhul Islam Al-Maliki. Kalau dibeli gelar Syekhul Islam Bil Maghrib, itu ada lagi nanti Ibnu Arafah. Kita akan juga mengunjunginya nanti di atas insyaallah. Nah, beliau juga menjadi Grand Sheikh untuk Zaitunah. Beliau juga rektor pertama Universitas Zaitunah. Ketika ada peralihan dari pengajaran di masjid di Jami' Zaitunah pindah kepada universitas, beliau menjadi rektor pertamanya. Kita apalagi prestasi beliau sebenarnya sangat banyak ya. Kalau mau ngeliat detailnya ya bisa ngelihat kepoin IG Asyurian ya. Tapi satu lah yang saya pengen sorot sekali, beliau ini bisa dibilang menjadi roid atau pelopor hidupnya kembali ilmu maqasid syariah. Karena rentan waktu dari Syaizuddin bin Abdul Salam itu abad ke-7 dan Imam Syatibi abad ke-8 ya. Rentan setelah itu sampai abad Hijriah ke-13 itu belum ada lagi mu'allafat atau karya-karya yang membahas tentang maqasid syariah. Nah, beliau yang kembali menghadirkan atau menghidupkan kembali fan atau cabang ilmu maqasid syariah setelah dua pioner sebelumnya.
yaitu Izzuddin bin Abdus Salam yang wafat di Kairo. Kemudian juga Imam Syatibi wafat di Andalus ya, Andalus. Satu Andalus masih sangat jaya-jayanya. Beliau juga orang Tunis pertama, orang Ifriqiya. Ifriqiya itu kan sebutan untuk Tunis ya, zaman dulu. Orang Ifriqiya pertama yang berhasil menafsirkan Al-Quran kamilatan, min awali suratil Fatihah ila akhir suratil Nas. Kamilatan, belum ada orang Ifriqiya asli yang bisa menafsirkan Al-Quran secara kamil. Beliau juga punya banyak mu'alafat atau karya-karya, itu jumlahnya sekitar 40-an karangan, tapi masih ada yang berupa makhtut yang belum bisa diterbitkan, ada yang sudah diterbitkan. Salah satu yang paling terkenal Maqasidus Syariah, nanti teman-teman insyaallah yang jurusan fikih wa usuluhu biasanya akan belajar. Ada juga Usulun Nizam al-Istimai, banyak dan lain sebagainya. Salah satu yang paling terkenal lagi dalam bidang tafsir, beliau kalau dalam bidang tafsir paling jos ya. Selain Maqasidus Syariah juga beliau dalam bidang tafsir punya tafsir namanya Tahrir wa Tanwir. Itu kalau sekarang kita beli harganya bisa sampai 200-an dinar, 30 jilid ya. 30 jilid. Ya tergantung cetakan sih ya. Ada yang sampai 30, ada yang 15. Harganya ya kalau dikalkulasikan sekitar 1 jutaan lebih lah. Itu karya beliau yang paling fenomenal dan menjadi rujukan dimanapun. Jadi nggak bisa kita pungkiri lagi, nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kealiman, ke pengetahuan dan segala macam, nggak ada tandingannya lah pada zamannya. Guru dan murid, nah gurunya tadi salah satunya udah disebutin ya, yang tadi kita kunjungin barusan ya. Soal ke guru dulu baru ke murid, nah biasa ada kayak gitu, tapi ntar kita pentolannya di atas nih. Murid-muridnya salah satunya yang paling terkenal anaknya sendiri, makamnya ada di belakang, Syekh Fadil bin Asyur. Nah ini juga nih Syekh Thohir, salah satu hanya berjarak 3 tahun dari kematian anaknya. Jadi anaknya dulu meninggal 1970, anaknya meninggal 1973 baru Syekh Thohir meninggal. Jadi masa tuanya melihat anak dari lahir sampai besar sampai meninggal. Jadi kalau dalam sebuah buku digambarkan kesedihan beliau tuh sangat menumpuk. Di satu sisi ditinggal oleh istri, juga sudah ditinggal lagi oleh anak yang paling disayang. Anak beliau banyak, tapi yang menekuni atau yang mengikuti jejak beliau dalam bidang keislaman itu hanya satu, Syekh Fadil bin Asyur. Guru-gurunya tadi ada Syekh Ibrahim Al-Marigni, ada Salim Buhajib, dimakamkan di Zalat juga, tapi kita belum bisa mengetahui di mana pastinya ya, karena terbatas ya pengetahuan teman-teman juga. Kita nanya ke senior yang lebih dahulu juga belum tahu. Mungkin kita nanti akan lebih cari tahu, semoga di periodenya Kang Amin nih Sidarois, kita bisa menggali lagi makam-makam wali-wali, terutama yang punya peran andil besar, sehingga kita bisa tahu lah ziarahnya nggak hanya rutenya ini aja gitu. Jadi banyak lagi rute-rute yang lain. Mungkin itu saja. Ingin lengkapnya bisa langsung cek IG Asyurian ya. Asyurian.com, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sorry tambahan, ini udah mepet waktu maghrib, mungkin kita jalannya agak bisa dipercepat ya untuk ke makam selanjutnya.